Assalamualaikum. Siapa kalian? Mas, santai sini, Mas. Mas, Saya santai. namanya. Saya tidak pernah bertemu denganmu. Bagaimana bisa kau memanggilku? Datang ke sini. Saya memanggilnya ritual. Dengan apa kau memanggilku? Darah. Bagaimana bisa kau belum pernah bertemu denganku? Kau memanggilku dengan darah. Baik, akan saya ceritakan. Yang kau hadapi ini adalah raja. Jangan sembarangan kau. Baik, Raja. Mohon maaf, maafkan saya. Ini adalah darahnya Nyunyu. Di mana saya melihat ada bekas luka di lehernya. Yuyun. 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 Si putri itu. Ya. Saya melihat ada bekas luka di leher. Di bagian leher itu saya mencoba Jadi kau yang mengambil sisik itu. sisik apa? Tak usah kau pura-pura bodoh. Dengarkan baik-baik dulu. Justru saya mau Kau yang mengambilnya. Darah ini adalah buktinya. Kau tidak akan mendapatkan darah ini jika kau tidak mengambil sisik itu. Sudah ratusan tahun, bahkan sudah saya lupakan kejadian itu. Dan kau datang ke sini. Apa tujuanmu? Selain ingin mempermalukan diriku? Atau justru kau ingin minta maaf kepadaku? tunggu dulu, sabar dulu. Katakan, apa tujuanmu? Di mana sisik itu sekarang? Nah, saya nggak tahu. Kita itu nggak tahu apa-apa Bagaimana loh. bisa kau mendapatkan darah ini sedangkan kau tidak mengetahui sisiknya itu ada di mana? Saya ingin membuktikan karena tadi malam saya mendapatkan informasi Yuyun itu mempunyai tanda lahir berupa sisik. Kau seolah-olah baru tahu. Itu adalah kebohonganmu. Loh, nyatanya baru tahu. Saya baru tahu dan saya baru lihat ternyata Lihat mulutmu itu. ternyata Kebohongan selalu keluar dari mulut. saya harusnya ngomong bagaimana. Tunggu, jangan menyerang. Saya bisa jelasin siapa dia. Sudah jelas. Sudah jelas saya tidak bodoh. Kalau kau memang raja, tentunya kau harus bijaksana. Raja model apa kamu ini? Siapa namamu? Saya Lulung Tenggiling. Namanya Lulung Trenggiling. Seorang raja itu harusnya bijaksana. Jangan main serang-serang seperti itu. Saya sudah terlalu bijaksana kepada musuh-musuh saya. Dan saat ini kejaksanaan itu telah habis. Saya berusaha untuk menjelaskan padamu. Kamu harus dengarkan ini. Betul. Dengarkan apa lagi? Kau sebagian dari manusia-manusia itu. Mungkin kau bukan yang saya temui pada saat itu. Akan tetapi, kau pasti ada hubungannya. Hei, percuma kau menarungi saya pun. Kau akan menyesal jika kau belum mendengarkan penjelasan saya. Apa omonganmu? Tanda itu adalah kebohongan. Jahat, santai. Kau mau menyerang saya, kau akan menangis, kau akan menyesal. Saya bisa buktikan bahwasanya kau yang menuduh saya adalah kau yang salah. Sebagai raja, tolong dengarkan penjelasan saya. Langsung saja, di mana sisik itu? Saya tidak tahu ada di mana sisik itu. Yang saya tahu malam hari ini, saya melihat Yuyun dengan leher yang terluka. Saya mencoba mengoleskan jari saya ke bekas luka itu sebagai media untuk memanggil siapa sebaliknya di balik sisik itu. Ternyata engkau. Saya nggak tahu ada urusan apa kau dengan sisik yang dulu. Lalu apa hubunganmu dengan dia? Yuyun ini sangat membahayakan manusia. Dia itu memegang kampak, dia melempar kampak, bisa melukai semua manusia. Betul itu. Saya tanggung jawab atas semuanya ini karena berawal dari saya. Yuyun marah ketika Lihat kita mencoba ya. mendekatinya.
Dan marahnya Yuyun itu akan berimbas kepada manusia-manusia yang datang ke sini. Saya takutnya bukan saya yang kena, justru malah masyarakat lain yang kena. Lalu apa tujuanmu dengan sisik itu? Saya tidak ada tujuan apapun dengan sisik itu. Lagian cuma sisik buat apa sih saya? Saya nggak butuh sisik gitu, Bu. Perlu sisik, kita Enggak. punya sisik buat apa sisik itu? Kita hanya ingin menghentikan Yuyun. Orang sepertimu bisa memanggilku ke sini. Kau mengetahui mungkin sedikit tentangku. Bisa jadi kau mengharapkan sesuatu dari sisik itu. Itu bukan hal yang mustahil. Memang sisik itu bisa berguna untuk apa? Banyak dari manusia yang menginginkan sisik itu. Mungkin bagimu sisik itu tidak penting, tapi bagiku sisik itu adalah darah dagingku sendiri. Nah, jika memang sisik itu adalah darah dagingmu, untuk apa saya mengambil sisik itu? Sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam sisik itu. Loh, saya nggak butuh sesuatu semua. Saya Ngawur. jadi manusia biasa aja udah bersyukur banget. Sebagian dari ilmuku bahkan ada di sisik itu. Kedikdayaanku turun pada sisik itu. Asal kau tahu. Tapi mohon maaf, ya dengarkan. Saya tidak gila dengan kuat. Paham nggak? Untuk apa saya kuat? Saya nggak butuh kuat. Dan kau memanggilku ke sini. Lalu apa tujuanmu? Saya ingin menanyakan kepadamu. Apa sebenarnya? Kau menanamkan sisik di lehernya Yuna, tujuannya untuk apa sebenarnya? Jika sampai saya melihat kau memegang sisik itu, tidak akan saya maafkan dirimu. Di waktu yang Tenang aja. Makanya dengerin dulu. diam, diam. Apa yang kau tanyakan? Alasan saya Ya, menanamkan sisik itu. ya, apa sebenarnya? Dulu ada seorang pemuda yang berburu di hutan. Ya, Dia mencari banyak hewan. Ular, kera, babi, burung, dan hewan-hewan lainnya yang menghuni hutan ini. Ya, itu adalah hak mereka. Itu adalah pilihan mereka. Saya tidak peduli. baik. Sampai akhirnya dia memburu si Buntung, putriku. Dalam wujud apa itu? Terenggiling. Terenggiling buntung. Ya. Ini ekornya Buntung. Dia adalah putriku. Saya maafkan semua. Saya ikhlaskan semua. Bahkan jika mereka mengambil seluruh isi dari hutan ini, saya berikan. Saya ikhlaskan itu. Siapa nama pemuda itu? Bono. Ayahnya Yuyun. Ayahnya Yuyun. Ya. Pemuda itu memburu si Buntung, putriku. Ya, saya ikhlaskan semua. Tapi tolong, kembalikan putriku. Saya datangi dia di setiap malam, di setiap mimpinya. Saya tanyakan di mana keberadaan putriku. Tapi dia tidak pernah menghiraukan apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan di dalam mimpi itu. Saya sampaikan, silakan kau ambil segalanya, tapi tolong kembalikan putriku. Tetapi pemuda yang salah itu justru memotong putriku dan menjadikannya santapan untuk dirinya. Serakahnya manusia, buta matanya, dia tidak bisa melihat, dan dia tidak mau melihat diriku dan kesediaanku atas hilangnya putriku. Bahkan dia justru malah menyantapnya, menjadikan makanan. Terus dengan kejadian itu apa yang kau perbuat? Karena jika putramu, putrimu disantap orang lain, diburu oleh orang lain,
Bagaimana perasaanmu? Sedangkan kau sudah memohon kepadanya untuk kau kembalikan agar dia ada di sampingmu. Justru dia hilang untuk selamanya. Itu yang saya rasakan. Maka itu saya berjanji dan saya bersumpah. Kalau dia memiliki keturunan, maka keturunan itu akan membawa kesialan, akan membawa bencana. Akan saya buat putra atau putrinya itu, keturunannya itu akan selalu dalam keadaan yang sial. Berarti sampean saya sudah bertemu dengan Supeno. Dia mengatakan dia mengandung anak dari mengandungan saya sudah siap sampai lahir, sampai Jiyun itu dibuang karena kesialan itu. Itu adalah hukuman. Kau yang mengutuk? Ya, saya mengutuk. Dia lahir bersamaan dengan kesialan itu. Dia lahir bersama dengan kutukan itu. Dan dia lahir dengan sebuah tanda, yaitu 3 sisik yang ada di dalam lehernya itu. Tanda apa itu sisik? Itu adalah tanda dia menuruni daging, dia menuruni darah dari putriku itu, Si Buntung. Berarti sisik tenggiling itu. Sisik itu menuruni semua kedidayaanku, kekuatanku, ilmuku. Jadi bukan hal yang mustahil jika manusia banyak yang menginginkannya. Maka dari itu, aneh melihatmu bisa memanggilku dengan cara ini. Wajar jika saya menuduhmu, kaulah yang mengambil sisik itu. Nah, sekarang kan sudah tahu. Kau sudah tahu bahwa saya hanya ingin menghentikan perbuatan Yunyun yang sangat membahayakan itu. Bukan untuk sisik boro-boro mengambil set keberadaan boro-boro tahu. Yang saya lihat tadi sudah tidak ada, hanya bekas lukanya saja. Berarti kan? Ya, saya tahu. Mungkin sebelum dirimu ada manusia yang mengambilnya. Ya, saya nggak tahu masalah itu. Atau mungkin makhluk lain yang mengambilnya. Ya, bisa terjadi. Dan saya sudah berusaha mencarinya ratusan tahun. Ya, bukannya kau sudah mengutuk, berarti kau sudah mengikhlaskan. Dengan adanya Yuyun terkutuk oleh Mika, sudah sangat tersiksa semasa hidupnya. Ya, saya mengutuk atas kesialannya. Tapi saya tidak memberikan tentang sisiknya. Saya hanya menitipkan saja. Sebagai bukti tanda putrimu itu. Iya, sebagai tanda sialnya itu. Agar orang tuanya tahu. Agar orang tuanya selalu ingat apa yang dia lakukan terhadap putriku. Dan saya butakan matanya. Agar orang tuanya sadar bahwasanya matanya sendiri saja sudah buta. Dia tidak mau melihat makhluk lain, dia tidak mau mengerti makhluk lain. Dia terlalu serakah atas keinginannya sendiri. Berarti semuanya yang dirasakan dan diderita Yuyun ini kau yang perbuat. Saya. Kau tahu ini adalah salah. Saya tidak peduli dengan itu. Itu membuatmu puas. Sampai putri itu meninggal. Mungkin itu cukup bagi saya. Ya, sudah meninggalkan Yuyun. Ya, akan tetapi yang saya cari, di mana tanda yang saya berikan itu. Benar-benar saya nggak tahu masalah tanda itu. Saya tidak tahu. Tidak ada urusan tangan. Urusanmu adalah dengan. Ya, bukan dengan sisik. Ya, akan tetapi mau tidak mau kau harus mencari sisik itu. Nah, justru saya pengen menghentikan Yuyun, bukan sisik. Jadi Kau akan menemui cara menghentikannya jika kau bisa menemukan sisik itu. kamu saja yang hebat, kamu saja yang raja. Kamu aja yang ngutuk ya mas ya. Ya, apalagi saya, kamu yang punya jasa, kamu tidak bisa mencarinya loh. Pasti kan udah hafal energinya dan sebagainya. Kau seolah-olah pintar. Kau seolah-olah mengerti tentang itu. Manusia yang mengambil sisik itu
tidak bodoh. Mereka menyimpan dengan rapat, menyimpan dengan baik. Saya sama sekali tidak bisa merasakannya. Terus jika saya harus mencari sisik itu demi untuk menghentikan perlakuan Yuyun. Ya, itu adalah tandanya kau akan bekerja sama denganku. Tidak mau. Tidak mau bekerja sama denganmu. Karena kita tuh sudah beda jalurnya. Kau menginginkan sisik itu kembali, saya ingin menunjukkan Yuyun biar tidak jahat, biar tidak memakan korban. Tapi kau mau tidak mau kau harus sisik itu. Karena hanya dengan itulah kau bisa menghentikannya. Tapi saya tidak bisa bekerja sama denganmu ya. Kita sama-sama mencari sisik itu. Lebih baik saya cari cara lain lah daripada pakai sisik itu. Apa maksudmu? Kau sudah diberi kemudahan, kau sudah diberi jalan olehku. Kenapa kau malah mempersulit dirimu sendiri? Saya tidak merasa Sombong sekali kau. Saya tidak sombong. Sudahlah, saya nggak mau bekerja sama dengan kau. Saya urusin Yuyun saja. Baiklah, jika itu mau. Tapi tidak. Ya, saya akan izinkan kau untuk menghentikan apa yang Yuyun lakukan. Mungkin salah satu caranya adalah dengan menemukan sisik itu. Ya, Tapi jika kau sampai menemukannya dan kau membawa sisik itu tanpa memberikan kepadaku, ingat saja, kau tahu apa kepedihan yang dirasakan oleh Yuyun, maka kepedihan itu akan dirasakan oleh keturunanmu juga. Itu adalah hukuman jika kau setelah mendapatkan sisik itu kau miliki untuk dirimu sendiri, bukan kau kembalikan kepadaku. ya saya nggak butuh sisik itulah. Nanti jika pun Tuhan mengizinkan saya bisa mendapatkan sisik itu, akan saya kembalikan padamu. Betul. Mungkin saja saya akan mengawasimu. Ya. Tidak masalah. Oh, silahkan mengawasi saya. Tapi lebih baik kau mencarinya sendiri sana. Biar cepat, saya pun mencari jalan saya cepat, sama-sama cepat kita kerja. Tapi saya tidak mau bekerja sama denganmu. Ingat, tidak kayak dirimu. Teman-temanmu ini, Iya. sisik itu hanya putriku. Jika sampai saya mendapatkan sisik itu, siapa namamu? Saya lupa tadi. Saya Raja Lulung Trenggiling. Raja Lulung Trenggiling. Raja Lulung Trenggiling. Jika kau bisa menemukan sisik itu tanpa kau menyebut namaku, saya akan datangi dirimu. Oh, ya udah. Selain itu ada apa lagi yang kau tahu tentang Yuyun ini? Ia sangat mencintai sisik itu. Nah, bukannya itu kutukan? Ya, atas kesialan, atas kepedihan yang dirasakan, hanya sisik itulah yang menemani kesepiannya. Ya, paham. Kau akan sulit. Kau akan sulit menghentikannya jika kau tidak bisa menemukan sisik itu. Yang melakukan kan si Pono, bapaknya Yuyun. Kenapa kau dendamnya sama keturunannya? Akan lebih sakit jika saya lukai keturunannya daripada saya lukai dirinya sendiri. Itu saya akan merasakan lebih puas. Yuyun itu Dia akan merasakan sakit yang berlipat-lipat dibandingkan rasa sakit itu saya berikan kepada manusianya. Itu akan lebih sakit jika saya berikan kepada keturunannya. Itu adalah prinsip saya. Dan juga perasaan manusia lemah karena keturunannya itu. mudah. Itu kejadian mungkin sudah ratusan tahun yang lalu. Baik, akan saya menggunakan saya sendiri maupun menggunakan caramu sendiri untuk mencari sisik itu. Jika memang nanti Tuhan izinkan bertemu lagi, insya Allah saya bisa bertemu denganmu lagi. Raja Lulung Trenggiling. yang terhormat. Mengucap namaku dengan sopan. Raja Lulung Trenggiling yang terhormat. Ya, saya sudah muak melihat kalian. Wah,
Apa? Awas, jika kau tidak bisa. Tepati janjimu itu. Iya. Wah, ini sesuatu yang Informasi semakin merunduk ini ya. Ternyata teman-teman, yang dikatakan kakek Peno tadi malam itu, yang katanya Yuyun itu mempunyai sisik, itu adalah sisik kutukan dari Raja Lulung Trenggiling. Karena kelakuan si Peno, bapaknya Yuyun itu dulu sebagai Supeno. pemburu, dia itu memburu, Supono itu sebagai pemburu, dan dia mengambil keturunannya si Raja Lulung Trenggiling ini, teman-teman. Dimana dia sudah diingatkan untuk mengembalikan si buntung ya, karena si Trenggiling itu buntung, tapi dia tidak menemukan itu, dan akhirnya malah dipotong dan dimakan. Dan dia diingatkan dengan cara membuat sial keturunannya si Supono itu, teman-teman. Ya, ini informasi luar biasa ini tentunya. Sisik ya. Dendamnya kok bapaknya. Dendamnya sama si Yuyun. Dia akan merasakan bahagia, puas ketika dia dendamnya itu kepada keturunannya. Yang salah kan bapaknya itu kan. Ya. Tapi yang disakiti anaknya keturunan. Harga diri sih ya. Namanya keturunan kalau diinjak-injak kan sebagai orang tua kayak apa sih rasanya? Iya benar. Panjang ini ceritanya nanti nih. Kita belum masuk ke dalam saja kita sudah bertemu dengan seorang raja ya. Ngomongnya kayak berbahasa itu. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu teman-teman. Nanti Saya juga kemarin. jam berapa sih ini? Masih sore Pak? Masih sih. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Udah, Satu kita jaman. lanjut, yuk. Potong aja dulu Mas. Ya.